Dengan menyadari bahwa tak semata-mata ini terjadi, saya menuai ini karena ada tanam-tanam saya sebelumnya. Orang nyebutnya karma, orang nyebutnya data DNA, apapun itu, sehingga saya sampai di sini. Kalau Eling di situ, itu dia sesungguhnya sudah menikmati, dan disitulah ada titik di mana kita pada posisi nyaman, bahagia, tentram. Sholat menghadap kemana? Ke kiblat. Kiblat. Kiblat itu yang Ka'bah yang di Mekah. Iya, 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 iya. Apakah Allah rumahnya sekecil itu? Iya ya. Sedangkan dia harus ngurus jagat raya semesta yang tak terbatas ini. Hitam itu simbol kekosongan. Hitam itu simbol keberadaan. Dia yang kosong tapi dia yang isi. Jadi hitam itu udah keren. Buat saya itu udah sempurna. Nabi kita membuat Ka'bah warnanya hitam. Sekarang gini Kang Yudi, ketika kemudian manusia itu nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa tadi Ya, ya, yang sering diulang-ulang banyak orang kan, kita semuanya hanya wayang gitu. Pemahaman itu ada batasannya nggak? Karena gini, kita tahu ada konsep namanya free will, ya. gitu kan ya. Nah, ini kira-kira bagaimana menemukan titik-titik temunya gitu antara free will dengan bahwa manusia hanya sebatas wayang aja gitu. Ketika kemudian kita hanya pure, ya udahlah, kita ini nggak bisa apa-apa. Oke, aku sampai di situ tuh oke, setuju banget itu ya. Cuman khawatirnya ketika itu didengar oleh orang-orang yang Apatis. ah Ya, gimana gimana Kang? ya. Saat wayang sedang dimainkan dalang, itu yang kelihatan kan jelas-jelas adalah wayang. Oke, Oke. Padahal di balik dia ada yang ada menggerakkan. dalam. Dan saat itu menyatu, itu belum saat dia bersama, saat wayang termainkan, itu nggak bisa dipisah loh, mana wayang mana dalang. Si cepot misalkan kalau di wayang golek lagi ngomong, wah, 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 itu susah kita membedakan secara hakikat. Ini yang ngomong si kayu bentuk wayang si cepot atau kidalang yang di belakang itu bareng loh. Nah, jadi memang saya nangkepnya bahwa kalimat kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa apa-apa, memang harus dimaknai hati-hati, dan itu sesungguhnya kalimat bagi yang sudah mengenal sang dalang. Tapi memang kadang dalam sebuah perjalanan hidup seseorang gitu, kita di satu titik, iya kayaknya nggak mungkin deh. Aku disuruh ngalamin peristiwa kayak gini, kayak gini, kayak gini, kalau nggak ada yang ngeset, kalau nggak ada Tuhan ingin mengalami sesuatu melalui wadah Diri kita kita ini ini ya, gitu. Dan yang paling menarik barangkali gini Kang Yudi. Ketika kemudian kita sudah mulai mau menerima, kita udah mau bersedia, oh, aku ternyata disuruh Tuhan berperan seperti ini gitu. ya, Oke, misiku tuh hidup di sini gitu. betul. Nah, ketika kemudian orang sudah udah paham, udah ketemu nih, ini ternyata misiku yang dikasih sama Tuhan, banyak clue-clue yang selama ini aku ambil. Itu Hmm. kan akhirnya kemudian kita tidak iri sama si dia, apa gampang pengen dia bisa begini kita kepencut gitu kan. Ya, Tapi persoalannya enggak semuanya orang itu dengan mudah menemukan misi jiwa gitu. ya. Nah, bertemunya seseorang dengan misi jiwa itu, kira-kira hak prerogatifnya dia atau atau gimana? Ya, secara sains, secara ilmu leluhurnya di negara tetangga itu ada yang disebut ikigai.
Ikigai itu Ikigai. lakukan sesuatu yang ya seperti itulah, dari yang mulai kita suka, yang menghasilkan, yang bermanfaat bagi orang dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang nyebutnya itu adalah personal genius John. Carilah itu maka kau akan bahagia di situ. Itulah sesungguhnya kepanjangan tangan Allah yang dititipkan kepadamu, kamu main di situ. Nah, apakah itu dengan sendirinya datang, apakah itu dicari gitu kan? Itu memang beda-beda. Ada yang memang dia mencari dalam artian bentrok sana, bentrok sini, masalah sana, masalah sini. Akhirnya dia menemukan suatu titik di mana dia nyaman di situ. Ujung-ujung kita belajar kehidupan, belajar spiritual, ujungnya apa sih? Ujungnya kan bahagia dan selamat. Makanya agama terakhir ini yang lahir namanya Islam. Namanya kan Islam. Islam itu pasrah, selamat. Ujung-ujungnya ke situ. Nah, itu contoh kalau misalnya dari zaman sekarang ada, ya mungkin zaman dulu pun udah ada tuh yang namanya Ikigai gitu ya. Nah, kemudian kalau kita jalani semua hal dengan ridho, istilah di Islam mungkin ya, dengan pasrah. Dalam artian eling bahwa kenapa saat ini saya begini, ya berarti inilah tanda kutip karma yang saya kumpulkan dari dulu entah sejak kapan, sehingga saya menjadi titik di sini. Oke. Nah, dengan menyadari bahwa tak semata-mata ini terjadi, saya menuai ini karena ada tanam-tanam saya sebelumnya. Orang nyebutnya karma, orang nyebutnya data DNA, apapun itu, sehingga saya sampai di sini. Kalau eling di situ, itu dia sesungguhnya sudah menikmati, dan disitulah ada titik di mana kita pada posisi nyaman, bahagia, tentram. Nah, tinggal lanjutkan. Jika itu berketerusan dan itu bermanfaat bagi saya dan juga bagi yang lain, berarti disitulah tanda kutip personal genius John atau free will saya. Nah, cuman kalau bicara hubungannya antara apa ya, di satu sisi kita ada yang menjalankan, tapi di satu sisi masa cuman sekedar sebuah wayang yang tak berdaya apa-apa, gitu kan? Tidak, ya agak tidak mudah menyampaikannya. Intinya begini, bahwa kebisaan kita karena ada yang membisahkan. Kalau di Islam ada bahasan khusus di kaum tauhid tasawuf, itu bahas dalam itu sifat 20. Contoh tadi basor, Allah itu maha melihat, sehingga menempel di sini menjadi basiron, sehingga contoh diri kita bisa melihat. Saat kita melihat, kita merasa kita bisa melihat, itu suka lupa bahwa ada yang melinggih di sini yang membuat saya bisa melihat. Nah, free will-nya di mana? Free will-nya jelas. Aku sudah tiupkan ruhku. Kamu mau pakai apa saja sesungguhnya terserah kamu. Kamu mau makan, kamu mau kenyang, makanlah. Kamu sudah tak kasih isi kepalamu sama lahirnya, sama batinnya, sama tangannya, sama kakinya. Kamu sudah tahu yang namanya kalau lapar kamu jalan ke dapur, masak telur ceplok, kamu makan. Itu semua sudah Allah berikan dalam bentuk ruh yang dititipkan, nempel di kepala, di pikiran, di akal, di perasaan. Semuanya dititipkan sampai ujung kaki. Tinggal jalan. Sehingga jika ada sesuatu yang terjadi, salah siapa? Nah, yang buruk tentu dari kita. Kenapa? Kan yang dia titipkan itu yang suci, yang tersembunyi, yang di dalam. Sekarang ini semua bisa on, bisa jalan di dunia ini, perlu alat perantara. Di dunia ini ada air, api, angin, udara. Itu kalau gabung, bukankah tubuh ini bagian dari situ? Jadi dia harus nempel. Nah, saat dia nempel lah, si cangkang ini mulai mengganggu kekotoran yang di dalam. Mulai tergoda. Sehingga itu yang membuat free will jelas. Tuhan sudah memberikan semuanya. Saya mau belajar, saya nggak belajar, saya mau lulus, mau nggak lulus, terserah lu, kata Tuhan. Cuma Tuhan sudah begitu hikmatnya, begitu sempurnanya memberikan semuanya kepadamu. Dan semuanya dikoridori dengan kitab-kitab suci, dengan ajaran-ajaran. Makanya, tanda kutip, ada konsep, ini surga, ini neraka. Bukankah itu Allah itu sudah segitu bijaksananya? Saya hanya berikan pilihan. Terserah di dalamnya ada kamu. Nah, gimana ya?
Saya menjalankan, saya jalan kaki. Contoh sederhananya. Saya bisa datang ke sini, ketemu sama Mas Hendra. Kaki saya jalan nih, nginjek gas gitu ya. Yang nginjek gas itu kaki saya, apa Tuhan yang di dalam kaki saya? Karena kita bicara dunia, cangkang dan isi nggak bisa lepas. Yang membuat saya bisa nginjek rem adalah ada Allah yang melinggih di dalam kaki saya. Sehingga dia berkehendak untuk menjalankan kaki saya. Kenapa kaki saya bisa jalan ngegas? Karena sang ruh tuh punya wadah yang cocok dengan frekuensi dunia. Yaitu apa? Bentuk jasmani kaki ini. Sempurnanya di situ. Saat itu jalan, hati-hati yang menjalankan jasmani. Apa yang menjalankan ruh? Mobil jalan, weng. Kemudian nabrak. Yang dimarahin mobilnya apa yang supirnya? Pasti supir. Yang salah pasti yang di dalam. Karena di dalam apa? Dia yang punya kendali atas wadah. Gitu. Jadi makanya ilmu spiritual, ilmu agama itu adalah pelajari yang di dalam. Karena yang di luar itu menjadi ejawantah dari yang di dalam. Jadi ketika ditarik ke dalam, justru kita banyak menemukan persamaan-persamaan, bukan perbedaan-perbedaan yang kemudian menimbulkan pertengkaran ya Kang ya. Betul sekali. Nah, lalu gimana Kang Yudi? Kalau dalam terminologi Islam kan yang disembah itu Allah. Sementara saudara-saudara kita yang lain ada yang nyembah matahari, ada yang masih ya pohon, ada yang animisme, dinamisme. Kang Yudi bisa menemukan titik persamaan, itu semuanya sama-sama benar, itu gimana? Dalam perspektif Islam yang bahwa wahyu ilahi itu sifatnya adalah universal, artinya bisa diderivasikan ke setiap budaya, tempat, nilai-nilai kearifan lokal setiap daerah masing-masing, even itu di Nusantara, bahkan di Arab gitu ya. Karena yang jadi persoalan sekarang kan Arab merasa paling benar sendiri gitu. Bahkan manusia di Nusantara sendiri belum bisa bedakan mana budaya Arab dan ajaran Islam itu aja masih belum bisa bedakan gitu. Betul. Gimana Kang Yudi tentang hal ini? Melihatnya jangan di luar, jangan dari luar dan jangan luarnya. Yang dilihat dalamnya. Kalau kita perdalam, punten nih, kalau misalkan di Islam yang dituhankan apa? Allah. Gitu kan. Kemudian contoh, sholat menghadap kemana? Ke kiblat. Kiblat itu yang Ka'bah yang di Mekah. Iya. Apakah Allah rumahnya sekecil itu? Iya ya. Sedangkan dia harus ngurus jagat raya semesta yang tak terbatas ini. Kalau Allah rumahnya, Baitullahnya yang di Mekah sana, berarti di negara lain, di tempat lain tidak ada rumahnya. Allah materialistis dong. Allah materialistis. Dan Allah terbatas. Padahal dia yang maha tak terbatas. Apa mungkin terbatas hanya dengan tanda kutip rumahnya di situ? Bukankah seharusnya itu menjadi pemikiran bahwa pasti ada sesuatu di balik itu? Bongkarlah Quran. Nabi Muhammad sudah begitu hebatnya dengan Quran. Di situ ada yang namanya Bakkah. Bukan Ka'bah, tapi Bakkah. Tempat yang suci. Tempat di mana manusia bisa tanda kutip datang ke sana dan berjumpa dengan jati dirinya, berjumpa dengan Tuhan. Dan itu bisa dicari. Dan itu harus bisa ditemukan. Makanya kenapa ada dituangkan dalam Quran, berarti itu sesuatu yang ada. Tinggal sehebat apa, sepintar apa, seperjuangan apa kita tinggi untuk mendapatkan itu. Nah, sehingga berarti ada dong metodenya. Dan ternyata boleh dikatakan, mohon maaf ya saya sebut ya, keren di Islam itu. Ada ilmu syariat, ada ilmu torekat, ada ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Oh ternyata untuk makom-makom esensi, ternyata adanya di ma'rifat. So, kalau setelah tahu esensi, sudah tahu barang, harusnya nggak jadi masalah. Mas Hendra mau nyebutnya water, teman-teman yang lain nyebutnya air, orang Padang nyebutnya aye, saya nyebutnya cai, whatever. Sing penting
ini barang sudah kamu teguk Iya, sehingga iya, iya. dingin sejuknya fungsi dari air itu sudah ada di batinmu belum? Kalau sudah ada di batinmu dan Mm-mm. sudah tahu barangnya, ini yang disebut air, water, air, cai, apapun, nggak akan ada masalah, Mas. Mas dari Jawa nyebutnya ini apa? Bayu. Buat saya nggak masalah. Yang penting adalah yang kamu sebut bayu sudah ada di batinmu belum? Bahwa segarnya seperti itu, nikmatnya seperti itu. Karena tanda kutip, yang akan kita pertanggungjawabkan itu adalah rasa itu di dalam jiwamu. Oke, oke, oke. Nah, lari sekarang contoh, menyembah matahari gitu. Syariatnya memang ada yang bungkuk bagaimanapun itu menyembah Oke. matahari. Mm-mm. Ingat ada tatanan tadi. Oh, ternyata di tradisi lain pun sama. Untuk frekuensi yang bagian syariat misalkan. Ya mereka mengikutinya gaya-gaya konsep-konsep syariat. Ternyata di sana pun ada makom-makom sampai dengan titik yang tertingginya, titik menuju esensi. Oke. Kalau baca esensi, matahari di kami, kata mereka. Ya. Bukan matahari yang di sana, Mas, katanya. Tapi matahari yang di dalam. Yang mencerahkan. Oke. Oh, ternyata sama ya. Gitu. Contoh paling keren. Di Injil disebutkan dengan tegas. Allah itu, atau Allah kalau orang-orang sahabat kita menyebutnya, itu Allah adalah cahaya adanya. Dan tiada gelap di dalamnya. Ternyata kalau lihat surat Al-Kahfi, surat An-Nur ayat 35 di Quran, itu jelas. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nur ala nurin. Allah adalah cahaya di atas cahaya. Nah, contoh, lihat seperti itu, saya sih berharap bagi yang A, ya jangan dulu menjudge B itu salah gitu loh. Yang B, jangan dulu ngejudge yang A salah. Kita lagi di A nih. Kita tanda kutip lagi ngebrand, lagi ada di brand A. Perdalamlah A-mu sampai kamu tuntas. Setelah itu, monggo kalau mau nengok sebelah. Tapi kalau sudah tuntas, seharusnya nengok ke sebelah, kita tersenyum. Karena apa? Gak ada bedanya kok. Mas mau pakai beca, Mas mau pakai bemo, mau pakai kereta api, pakai pesawat, sing penting janjian jam segini di sini. Yang penting sampai. Di mana yang tekun di jalannya, apapun itu, jalannya masing-masing beda-beda. Kalau tekun nyampe. Tapi kebanyakan saya perhatikan. Ya. Dari jalan 1-2 langkah, dia udah nengok kiri. Udah ngejelekin yang kiri. Nengok kanan, udah ngejelekin yang kanan. Berantem duluan. Sampai kagak. Enggak. Itu loh. Takutnya kontrak. Tubuh sama jiwanya keburu habis. Kita lagi posisi di mana? Itu loh yang kadang harusnya kalau kita ngelihat tanda kutip eling sama meninggal, eling sama maut. Kayaknya kita harus hati-hati deh menjustifikasi sesuatu gitu. Kalau belum tahu esensi. Kayak tadi lah. Bicara jeruk. Jangan hanya sampai kenyangnya. Itu pun belum daging sejatinya daging. Sejatinya kenapa itu jeruk kita makan? Ternyata nyari vitamin C ya. Ternyata gitu loh. Saya ngelihatnya ke situ loh Mas. Jadi ya semoga makin bijak lah manusia. Iya, iya. Kan lagi-lagi kalau kita ngomong soal hakikat nih. Tadi kan sempat kita ngobrol ya soal Ka'bah gitu ya. Secara hakikat. Kenapa sih Ka'bah kok dibungkus dengan kain yang warnanya hitam gitu, nggak pink atau merah atau apa gitu? Secara hakikat gimana tuh? Hitam itu simbol kekosongan. Hitam itu simbol keberadaan. Dia yang kosong tapi dia yang isi. Jadi hitam itu udah keren. Buat saya itu udah sempurna. Nabi kita membuat Ka'bah warnanya hitam. Karena hitam itu kalau di tradisi leluhur Nusantara ya itu sang suwung. Suwung itu kan sifatnya sang hyang kalau di ilmu leluhur Nusantara. Hyang itu adalah kesuwungan. Sedangkan hyang itu kan tanda kutip nih kalau disetarakan misalkan
Mereka nyebutnya yang sebelah yang, di sini nyebutnya God, di sini nyebutnya Allah, di sini nyebutnya Allah. Berarti kan adalah satu, tanda kutip, kalau katakanlah entitas yang sangat maha tak terbatas, sang sumber kehidupan, sang daya maha energi. Itu adanya di mana gitu kan? Nah, kalau disimbolkan adanya di dalam hitam kalau di Ka'bah. Hitam itu adalah kekosongan sekaligus isi. Contoh sederhana, Mas. Kalau main-main nih sama teman-teman ngobrol gitu ya. Coba malam-malam kita keluar yuk, gitu. Lihat ke atas gitu. Apa yang kau lihat? Ini saya diajarin juga sama guru-guru saya. Dan mereka jawabannya ada bulan, ada bintang gitu. Jarang yang menjawab ada hitam yang segitu gede. Tempat bergantungnya bulan dan bintang demikian sempurna, konstelasi yang sangat indah, gak pernah bertabrakan. Penuh kesadaran itu sang hitam, sehingga mengatur tata surya jagat semesta raya ini begini adanya indah sempurna. Kebanyakan gak eling sama yang hitam itu. Itu contoh sederhana aja. Itu yang bisa dibagi ya. Makna filosofis dari warna Ka'bah itu sebenarnya tidak bisa ditangkap oleh banyak orang. Tapi gawat juga ya, andai kata kemudian karena masjid itu kan adabnya kan ke kiblat, ke Ka'bah gitu. Ketika dia paham itu, terus semua masjid dicat warnanya hitam gitu kan? Ya, alhamdulillahnya kan enggak gitu ya. Semuanya penuh variasi. Hitamlah yang menjadi dasar. Kalau misalkan kita bicara warna, kalau warna kita konsepkan sebagai kekosongan, sang maha keberadaan, tanda kutip, awal muawal kehidupan. Berarti dia adalah dia, sang hitam itu adalah dia yang meliputi. Sehingga semua warna pun ada di dalam dia kan. Jadi yang mana sih yang tidak harus kita syukuri? Itu aja. Iya. Nah, ini pelajaran-pelajaran seperti ini nampaknya perlu untuk kemudian sering-sering kita diskusikan, Kang Yudi. Karena lagi-lagi yang membuat kita itu nggak bisa tentram, damai soal perbedaan keyakinan dan agama itu kan karena sumbu yang terlalu pendek. Ya. Belajar apa-apa nggak pernah sampai tuntas, sampai ke dalam-dalamnya. Itu kan yang jadi betul, di dasar masalah. Yang jadi akar masalahnya kan di situ gitu ya. Sehingga dengan menarik ke dalam itu kan akhirnya ternyata semua agama, semua kepercayaan wis nggak penting lah. Kamu mau pakai, yang penting nyamanmu di mana gitu kayak. Iya nggak sih kan? Nyamanmu di mana gitu ya. Tujuanmu beragama tercapai. Nah, tujuan beragama itu kan kalau diperdalam gitu ya, bukan hanya kita untuk mendapatkan suatu metode ritual, metode peribadatan. Tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, lahir batin, dunia akhirat. Nah itu loh, akhiratnya, batinnya itu yang suka terlupakan. Sehingga jadi fokus hanya di lahir. Sehingga ya begitulah, karena sumbu pendek, sedikit-sedikit menyalahkan yang lain. Seperti tadi, kalau sudah tahu esensi, tidak akan mempermasalahkan kulit. Oke. Kang, satu pertanyaan terakhir sebelum nanti dilanjutkan oleh Mas Dodi. Kita tahu bahwa Sunda nih misalnya, kan memiliki peradaban yang berbeda dengan yang ada di Jawa. Leluhur-leluhurnya juga mungkin akan berbeda. Sehingga itu mempengaruhi kultur, bahkan mempengaruhi sifat-sifat orang-orang Sunda seperti apa, Bali seperti apa, Jawa seperti apa gitu. Nah, sebagai seorang pembelajar gitu, yang memang fokusnya di Islam gitu, Kang Yudi gitu, percaya nggak sih dengan eksistensi leluhur yang senantiasa dia tetap membersamai anak cucunya gitu ya, mereka yang dulu awal mula ibaratnya babat alas segala macam gitu ya di Sunda gitu ya, dan sejauh mana kemudian eksistensi dari mereka jikalau ada, kan bahkan katanya ada yang sampai mencari wadah baru karena meskipun dia sudah meninggal dengan sempurna karena masih ada tugas lagi.
Itu tuh gimana sih Kang? Kalau versi Kang Yudi gimana? Ya, itu diajarkan di tradisi leluhur Nusantara. Itu dengan konsep belajar istilahnya karma. Mm-mm. Jadi intinya setiap jiwa yang dititipkan kepada suatu jasad, jadilah suatu kehidupan. Dia harus menjalani suatu perjalanan di muka bumi ini, suatu perjalanan kehidupan. Di dalam perjalanan kehidupan itu, dia akan ada beberapa. Pertama, dia akan membuat karma-karma baru. Yang kedua, dia akan memperbaiki karma-karma lama. Itu sesungguhnya sesuatu yang nggak begitu bisa jelas dipisahkan. Contoh, saat kita menyalakan lilin di suatu kegelapan, otomatis saat itu juga kita memadamkan kegelapan. Kan gitu ya? Sesuatu dua hal yang berbeda tapi nggak bisa dipisahkan. Nah, perjalanan kita itu tabur tuai atau sebab akibat. Walaupun kita paham, yang membuat sebab pun karena kita diperjalankan, gitu kan ya? Nah, itu hati-hatinya di situ. Nah, dari sebab akibat itulah, kemudian sesuatu itu karena sebab akibat tabur tuai. Saat kita menabur, saat kita menabung, kita ambil hasilnya. Kita menabung, ambil hasilnya. Kemudian dari tabungan-tabungan kita ini, kebetulan dilalahnya kontrak kita sudah habis di muka bumi. Nah, ini harus terbayarkan. Yang buruk harus terbayarkan. Yang bagus harus terbayarkan. Nah, ada konsep di tradisi Nusantara bahwa apakah jiwa ini hilang, pulang, tidak balik lagi, dan seterusnya. Itu ada pembelajarannya atau konsep yang dipahaminya adalah dia akan berpulang bagi yang sempurna. Kemudian dia tidak bisa berpulang bagi yang tidak sempurna. Bagi yang tidak sempurna, dia harus mencari wadah agar dia bisa berlaku guna lagi, bekerja lagi, bertugas lagi, menuntaskan karma-karma sebelumnya. Sampai dia tuntas, sehingga dia bisa berpulang dengan sempurna. Adapun yang berpulang dengan sempurna, ada kepercayaan sebagian yang menyatakan bahwa dia sudah sempurna, tapi mendapatkan tugas dari semesta, tugas dari Tuhan, dari Allah, bahwa dia harus turun lagi. Misal, menjadi pencerah di mana, menjadi guru mursyid di mana. Itu masuk ke suatu wadah yang tentu saja wadah itu pun frekuensinya sudah disiapkan yang sama. Si cangkangnya pun frekuensinya sudah cocok dengan yang disiapkan untuk bekerja tadi. Jadi konsepnya mangga bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya. Tapi saya sangat memahami dan logikanya masuk. Secara bubuk referensi banyak bahwa contoh, manusia kalau meninggal disebutnya menghembuskan nafas yang terakhir. Nafas terakhir. Nafas itu dihembuskannya kemana? Bukankah dihembusnya ke sini? Ke jagat semesta raya ini. Sehingga dia tidak akan jauh di sini. Sehingga dia pun kalau misalkan tanda kutip harus bertugas lagi, dia dari sini tinggal mencari wadah yang terbaik, yang tepat menurut semesta, menurut Tuhan. Itu konsep leluhur Nusantara. Dan bagi saya, kenapa juga kita tidak pelajari, tidak perdalam, sehingga hikmah atau pembelajaran yang bisa diambil apa? Tadi kalau kita bicara memperdalam konsep karmanya mereka, hati-hati loh membawa diri, hati-hati loh membawa ruh yang dititipkan oleh Allah di alam alastu kemarin. Berarti apa bedanya? Sama-sama pembelajaran bahwa you harus bisa membawa diri selama kamu hidup di dunia, karena you perlu pertanggungjawaban next. Ujungnya kan ke situ lagi. Bahasa boleh beda. Ya dari agama juga lah. Dulu orang nyebutnya kapitayan gitu. Emang sebelum Islam masuk, sebelum Kristen masuk, Hindu masuk, Buddha masuk, apakah berarti tidak ada tanda kutip kebudayaan? Tidak ada kepercayaan, keyakinan di manusia-manusia leluhur kita sebelumnya? Katanya, secara pelajaran, secara sejarah ada yang namanya kapitayan. Kalau kita pelajari kan, kapitayan dari kata taya. Taya itu nggak ada. Berarti dia itu saking susah ngejelasin sesuatu yang ada, tapi nggak kelihatan, nggak bisa diindrakan,
Tapi karena dia kita semua ada. Oke, oke. Ya kapitayan. Sehingga mungkin zaman sekarang disebutnya Tuhan. Kapitayan, Taya itu. Sehingga kan keluar kalau di Sunda Sang Hyang Taya. Yang maha, tapi nggak ada, tanda kutip, tidak teraba secara indera. Ya, menarik banget perspektif dari Kang Yudi. Ini narasumber baru, makin memperkaya kasanah keilmuan eh yang spiritualitas universal gitu, yang mungkin bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, lintas agama, lintas kepercayaan. Semoga ini bisa memperluas cakrawala berpikir kita sehingga nggak berantem terus gara-gara sebuah perbedaan ya Kang ya. Thank you ya Kang ya. Terima kasih Sami-sami, banyak. sami-sami, siap. Kita break sejenak.